Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Tak lama setelah itu Sela datang dan tampak terkejut dengan rumah kontrakan yang diambil Rinto. Perempuan itu terlihat mengernyit. "Mas, kenapa nggak pilih apartemen aja sih? Sampai kapan akan tinggal di sini?" Perempuan itu tidak menunjukkan simpatinya kepada Rinto dan ibunya. Sebaliknya justru tampak terganggu dengan rumah kecil yang ditinggali oleh Rinto. "Sela, ini hanya sementara," Kasih menjawab sambil tersenyum kecil. "Yang paling penting sekarang adalah kalian bisa segera menikah. Jangan sampai perutmu membesar dan status kalian masih belum jelas. Jangan pedulikan persyaratan dari Maya." Sela menatap Kasih tampak kurang senang. "Tante, ada yang harus aku tegaskan di sini." Sela menjawab lugas. "Setelah menikah, Mama dan Papa akan membelikanku rumah. Tapi aku hanya ingin tinggal dengan suamiku saja. Tante gak keberatan kan dengan itu?" "Sela, kenapa kamu bicara seperti itu? Mama hanya punya aku." Rinto bereaksi karena ucapan Sela. Tatapan tak suka itu segera dilemparkan pada perempuan itu. Kasih bahkan tidak bisa berkata dan terlihat tegang. Dia hanya terus menatap Sela dengan pikiran bercabang kemana-mana. Dia pasti memiliki banyak angan ketika mengingat tentang Sela. Namun saat sekarang tiba-tiba Sela mengungkapkan isi pikirannya, bayangan itu seolah lenyap begitu saja. "Tapi bukannya Mas Rinto punya saudara? Mereka ada di luar kota. Mama gak mungkin ikut mereka." Rinto tampaknya berusaha agar bisa tetap membawa ibunya bersama dengannya meskipun menikah dengan Sela. "Tante benar-benar akan ikut bersama dengan kami setelah kami menikah nanti?" Sela kali ini memastikan sekali lagi kepada Kasih. "Mas, kita ini kan sama-sama bekerja. Tante pasti gak punya teman kalau di rumah." "Sela, Mama udah biasa berada di rumah sendirian. Lagian kan kalian setiap hari pulang, jadi itu sudah cukup." Ada kelegaan yang terlihat di wajahnya ketika mengatakan itu kepada calon menantunya tersebut. "Kalau begitu oke. Aku pikir tadinya kasihan sama tante kalau harus sendirian di rumah." Sela tersenyum penuh makna. "Jadi kamu gak masalah kan kalau Mama ikut bersama dengan kita?" Rinto meyakinkan lagi. "Sayang, aku tahu kamu akan menerima Mama. Kamu adalah perempuan yang baik." Sela tersenyum lebar. "Tentu saja Mas, gak perlu khawatir." Terlihat sekali kebaikan perempuan itu yang ditunjukkan. Otomatis hal itu membuat Kasih tersenyum lebar. Yang dia yakini adalah Sela benar-benar perempuan yang baik. Sesuatu yang dianggap akan menjadi sebuah pertengkaran itu akhirnya tidak terjadi. Mereka berakhir dengan damai karena Sela sudah mudah mengubah keputusan yang diambil. Entah itu hanya untuk mengelabui Kasih atau memang Sela tulus melakukannya. Di tempat lain, Maya tengah duduk di sofa kamarnya, menatap sekeliling ruangan seolah dia baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Beberapa hari lalu sebelum Sela mendatanginya, ruangan itu masih menjadi saksi bisu jika hubungannya dengan Rinto masih baik-baik saja. Mereka masih mengobrol ringan sebelum tidur dan sesekali tertawa karena candaan. Namun kebahagiaan itu terhempaskan begitu saja dari hidup Maya karena Sela membeberkan kelakuannya Rinto di belakangnya. Rasa cinta yang dulunya menggebu di dalam hati itu lantas segera menguap.
dan digantikan dengan kekecewaan yang luar biasa. "Aku mohon Maya, kita perlu bicara." Maya harus membunyikan klakson mobilnya ketika Rinto dengan berani menghalangi jalannya. Lelaki itu berada di depan pagar rumahnya dengan wajah yang tampak berantakan. Maya harus segera pergi ke kantor karena harus meeting penting. Dia tak ingin telat, tetapi Rinto justru menahannya. "Maya, please." Rinto berpindah di sisi kanan mobil Maya dan mengetuk jendela kaca mobil Maya dan terus memohon. Ketika Maya memiliki celah untuk pergi, perempuan itu segera menginjak gas dan mobil itu melaju dengan cepat. Rinto bahkan hampir terjatuh karena tidak siap dengan kepergian Maya yang tiba-tiba. Maya sudah mati rasa dengan lelaki itu. Dia tak ingin perasaannya dipermainkan oleh Rinto lagi. Sudah cukup semuanya karena kini dia sudah sadar dari belenggu buruk suaminya. Sampai di kantor dia harus mendapatkan kesialan karena Maya telat. Ternyata stafnya sudah menghubunginya karena meeting dimajukan. Dia harus mendapatkan teguran keras dari atasannya. "Mbak Mai, baik-baik aja?" Ria, seorang anggota marketing itu masuk ke dalam ruangan Maya setelah selesai meeting. Maya sudah sah menjadi manajer di perusahaan tersebut karena manajer sebelumnya sudah dipindahkan ke perusahaan di Surabaya. Kini dia menempati ruangan manajer terdahulu. "Aku gak apa-apa, Ri. Ya, sedikit kesal karena dimarahi sama bos." Maya berusaha menutupi wajahnya yang tampak begitu muram. "Tapi hari-hari ini Mbak Mai terlihat sering murung." Ria adalah salah satu anggota yang dekat dengan Maya. Dia juga sedikit sensitif sehingga dia begitu mudah menyadari jika ada yang berubah dari seseorang. "Gak ada apa-apa." Maya menyandarkan punggungnya di sandaran kursi sambil memijat pelipisnya. "Ri, kamu mending keluar dan segera kerja. Jangan sampai ada teguran lagi." Ria tersenyum kecil lantas dia berdiri untuk pergi dari ruangan Maya. Namun tak lama dia pun kembali. "Sorry Mbak, tadi aku kesini buat kasih tahu. Nanti malam kita ada makan malam, bos traktir kok." "Acara apa?" tanya Maya. "Pengangkatan Mbak Mai, hitung-hitung syukuran." "Oke." Maya hanya mengangguk dan jawaban itu membuat Ria segera pergi dari ruangan Maya, meninggalkan Maya yang mau tak mau harus memulai bekerja. Meskipun kepalanya dipenuhi dengan segala kerumitan, tetapi Maya berusaha untuk fokus. Detik demi detik berjalan cukup lambat, melewati 1 jam saja terasa seperti puluhan hari. Namun rasa tersiksa itu akhirnya harus berakhir ketika jam pulang sudah tiba. "Aku sama Mbak Maya." Ria mendekati Maya. "Satu divisi aja kan, Ri?" tanya Maya. Dia sebenarnya enggan untuk ikut, tapi makan malam ini diperuntukkan untuknya, jadi dia tak mungkin untuk mangkir. "Iya, cuma kita-kita aja paling sama si bos." "Bos mana?" "Bos Gilang, mana mungkin Pak Ardana ikut kita." Ria terkekeh sambil menggandeng Maya untuk keluar dari gedung kantornya. Perjalanan menuju restoran itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kemacetan di jalan membuat perjalanan mereka sedikit lama. Meja sudah dipesan, Maya dan pada anggotanya langsung masuk ke dalam restoran. Mereka duduk lebih dulu, obrolan segar tercipta sebelum bos mereka sampai. Yang mengejutkan adalah bos besar pun ikut serta makan malam bersama mereka. Tidak pernah menyangka kalau Ardana akan bersedia makan bersama dengan karyawannya. Makan malam ini ditujukan sebagai ucapan selamat atas Maya. Semoga di jabatan baru kamu ini, kamu bisa lebih baik dalam bekerja. Gilang mengangkat gelasnya untuk bersulang, lalu diikuti oleh yang lain. Mereka semua bersuka cita meskipun dengan diangkatnya Maya menjadi seorang manajer. Di balik semua hal buruk yang menimpanya, dia mendapatkan keberkahan lain dengan naik jabatan. "Terima kasih Pak Gilang, Pak Ardan. Terima kasih karena saya dipercaya menduduki jabatan ini. Saya akan bekerja dengan baik." Maya menunduk dengan formal di depan kedua bosnya tersebut. Kita mulai makannya. Suara berat Ardan terdengar membuat semua orang yang ada di meja tersebut duduk kembali dan memulai makan malam.
tidak menanggapi ucapan Maya sebelumnya. Sebisa mungkin Maya tidak menunjukkan ekspresi muramnya di depan kedua bosnya. Dia mencoba menikmati apa yang ada di depannya meskipun tenggorokannya seolah tidak bisa terbuka. Maya pamit pergi ke toilet setelah menghabiskan makanannya, membasuh wajahnya dengan air dan hela nafas panjang keluar. Dia menatap wajahnya yang tampak keruh luar biasa. Mbak Maya? Kebetulan kita bertemu di sini. Tiba-tiba saja Sheila muncul dari bilik toilet berdiri di samping Maya. Tidak ingin berurusan dengan perempuan itu, Maya memilih tidak menanggapi ucapan Sheila dan keluar dari toilet. Namun Sheila mengikutinya dari belakang. Mbak Maya? Sheila menarik Maya agar berhenti yang segera ditepis oleh Maya. Sheila sedikit terkejut meskipun dia dengan mudah menguasai diri. Sengaja Sheila mengelus perutnya yang masih terlihat rata itu di depan Maya. Aku tahu Mbak Maya sekarang dalam keadaan yang kurang baik, tapi aku berterima kasih karena sudah melepaskan Rinto buat aku. Aku yakin Mbak akan mendapatkan lelaki yang bisa menerima Mbak Mai meskipun Mbak gak bisa punya anak. Apa sebangga itu kamu bisa mengambil suami orang dari tangan istrinya, Sheila? Tanya Maya. Dia sebenarnya enggan untuk menanggapi sampah seperti Sheila, namun ucapan perempuan itu meledakkan api amarah dalam tubuhnya. Maya menegakkan tubuhnya, tatapannya menusuk tajam pada Sheila, dan langkah kakinya mendekat pada perempuan itu. Kenapa aku merasa kamu mengobrol harga dirimu hanya demi seorang lelaki? Sheila mundur ketika Maya semakin mendekat kepadanya. Melihat Sheila tidak setangguh yang dibayangkan, membuat Maya berdecak. Kenapa mundur? Aku tidak akan pernah menyakitimu, apalagi anak yang ada dalam kandunganmu. Maya tidak melanjutkan langkahnya dan memilih berhenti tepat di depan Sheila. Jangan pernah mengusikku, Sheila. Aku paling gak suka ketenanganku terganggu. Silakan ambil Rinto sepuasmu, karena aku sama sekali tidak membutuhkanmu. Dan lagi, jangan lupa undangannya saat kalian menikah nanti. Dengan senang hati aku akan datang kok. Merasa sudah terlalu lama berada di toilet, Maya memutuskan untuk segera pergi atau seseorang akan mencarinya. Aku pergi dulu. Sekali lagi, jangan lupa undangan pernikahannya ya, pelakor. Tak lupa sebuah senyum seringai di depan Sheila yang tampak membeku di tempatnya berdiri. Tidak ada yang bisa menandingi keinginan Maya untuk marah. Kalau bisa dia ingin sekali menggulung bumi dan mengubur Sheila di balik gulungan tersebut. Sayangnya dia tidak bisa. Maka dia harus menggunakan kata-katanya untuk membuat Sheila sakit hati. Lama banget, Mbak. Ria bersuara ketika Maya baru saja duduk di tempatnya. Ada hama tadi. Hama? Bukan hanya Ria yang tampak terkejut, tetapi semua orang yang ada di satu meja dengannya itu menatap ke arahnya. Maksudnya, tiba-tiba saja tadi ada tikus di dalam toilet. Jadi, padanya jeritan gak jelas. Oh, mereka serempak bersuara, hanya satu orang yang terdiam, Ardana. Lelaki itu menatap Maya yang sejak tadi memasang wajah muram tanpa senyum. Lelaki itu tampaknya merasakan ada yang aneh dengan karyawannya tersebut. Tetapi dia tahu jika itu bukan urusannya, sehingga dia hanya perlu diam. Makan malam berakhir tak lama setelah itu, namun Maya tak langsung pulang. Dia berbelok ke sebuah salon hanya sekedar iseng. Dia ingin mengubah penampilannya. Sebuah sambutan hangat dia dapatkan dari seorang front office. Saya ingin memotong rambut. Terserah saja bentuknya seperti apa, yang penting pendek. Begitu kata Maya ketika dia sudah duduk di depan kaca siap untuk mengubah penampilannya. Tadinya Maya memiliki rambut lurus sepunggung, sesekali di curly agar terlihat berbeda. Tetapi dia tak pernah memotong pendek rambutnya karena Rinto tidak menyukainya. Sekarang dia akan melepaskan apapun yang berkaitan dengan Rinto dan membuang jauh dari hidupnya. Ini beneran mau dipotong pendek? Sayang banget, Mbak. Begitu kata seseorang perempuan yang sudah dengan gunting di tangannya. Rambutnya ini lembut banget dan bagus, imbu perempuan itu. Iya, Mbak, dipotong pendek aja. Pengen penampilan baru.
Maya sudah lebih dari siap untuk kehilangan rambut panjangnya. Seberapa pendek? Maya menarik nafas seolah berat untuk menjawab, padahal dia sendiri yang sudah memutuskan. Di bawah telinga. Perempuan yang berdiri di belakang Maya lagi-lagi hanya menganga dan merasa tidak menyangka. Lantas dia membereskan guntingnya kepada Maya. Mbak mau memotong lebih dulu? Maya mengangguk dan menerima gunting tersebut. Tanpa ragu dia benar-benar menggunting rambut panjangnya di bawah telinga, mengangkat rambut yang sudah terpotong lalu menatapnya. Selamat tinggal. Tidak bisa dipungkiri, rasa nyeri seolah mengobrak-ngabrik perasaannya. Namun dia harus tetap tegar karena dia hanya punya dirinya sendiri. Ini bukan waktunya untuk meratapi kesedihannya. Hidup harus terus berjalan. Dia percaya pada dirinya kalau suatu saat nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Melihat setiap rambut yang berjatuhan membuat Maya merasa bebannya sedikit demi sedikit terangkat. Maya merasa ini adalah keputusan yang tepat. Setepat dia menceraikan Rinto dan mengusir lelaki itu dari rumahnya. Mas, ada surat buat Mas Rinto. Seorang office boy menyerahkan amplop coklat kepadanya. Jantungnya seakan meledak ketika membaca tahu surat itu dari pengadilan agama. Maya ternyata tidak main-main ketika mengambil keputusan untuk bercerai dengannya. Dan itu adalah panggilan untuk mediasi. Beberapa hari ini Rinto sudah mencoba untuk bertemu dengan Maya, tetapi tidak sekalipun dia bisa menemuinya. Sial. Rinto segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Maya. Dia lupa kalau nomornya sudah diblokir. Sialnya Maya tidak akan menerima panggilan dari nomor baru. Rinto benar-benar merasa terdesak sekarang. Tidak ada cara lain selain dia harus pergi ke kantor Maya. Sayangnya dia hanya seorang karyawan biasa. Dia tak bisa sembarangan keluar tanpa ada alasan yang jelas. Sedangkan di atas mejanya ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Jadi, mau tak mau dia harus tetap berada di dalam kantor dan menyelesaikan pekerjaannya dengan kepala yang dipenuhi oleh Maya. Ini tentu sangat menyiksa dirinya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Rinto segera beranjak dengan terburu-buru ketika jam operasional kantor berakhir. Sela yang melihat gelagat aneh Rinto itu segera berdiri. Mas, nebeng ya? Tidak ada dari staf yang lainnya yang tahu hubungan mereka berdua. Tidak ada gelagat yang mencurigakan di antara mereka. Rinto yang memang friendly kepada semua orang itu tidak menimbulkan kecurigaan jika sebenarnya dia diam-diam berkencan dengan Sela. Kamu pulang naik taksi aja. Rinto menjawab Sela ketika mereka sudah sampai di dalam lift. Aku akan bertemu dengan Maya. Kenapa mas? Masih mau bertemu dengannya sih? Sela bertanya dengan nada marah. Menyadari jika di dalam lift itu ada CCTV, mereka menjaga sikapnya hanya berdiri bersisian menghadap pada pintu lift. Ada yang harus aku urus. Aku gak izinkan. Sela mengeram. Kita udah mau menikah dan gak seharusnya mas masih ingin bertemu dengannya. Kalau kamu lupa, dia masih istriku. Rinto menoleh dengan tatapan tajam mengarah pada Sela. Dan aku gak ingin pisah dengannya meskipun aku harus bertanggung jawab atas bayi kita. Gak bisa gitu dong mas. Kalian harus bercerai apapun yang terjadi. Sela kali ini tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tunggu. Mas tadi dapat surat. Itu surat apa? Kamu gak perlu tahu. Pintu lift terbuka dan mereka sampai di lobi. Tanpa menunggu atau menunjukkan kepedulian kepada Sela, lelaki itu berlari menuju parkiran. Dia segera pergi meninggalkan gedung kantornya menuju rumah Maya. Sebisa mungkin dia akan mempertahankan Maya di sisinya apapun yang terjadi. Sampai di rumah Maya, dia melihat mobil istrinya itu sudah terparkir rapi di garasi. Dia segera menyembunyikan bel yang berada di luar pagar berkali-kali agar bibi segera membukakan pagar itu untuknya. Benar saja, pintu pagar terbuka dan memunculkan bibi perempuan parubaya itu terkejut luar biasa. Maya ada bi, aku akan bertemu dengannya. Rinto menggeser tubuh bibi sedikit kuat sehingga membuat bibi tidak bisa menahannya. Mai. Rinto menggedor pintu kamar Maya dan seolah ingin merubuhkan pintu tersebut. Maya yang sedang bersantai di atas kasur itu berdecak kesal. Dia ingin mengabaikannya tetapi gedoran itu mengganggunya. Jadi dia memutuskan untuk membuka pintu dan menemui Rinto.
Rinto membelalakan matanya ketika melihat penampilan Maya yang baru. Untuk beberapa saat dia bahkan tidak berkata-kata. Mai, bagaimana bisa kamu? Kita bicara sambil duduk. Maya melewati Rinto dan segera duduk di sofa ruang keluarga. Rinto mengikuti Maya dan mendaratkan tubuhnya di sofa yang lainnya. Kenapa kamu mau memotong rambutmu, Mai? Aku bilang aku tidak suka kamu rambut pendek. Lalu kenapa kalau kamu gak suka? Hah? Maya memberikan tatapan tegas dan tajam kepada Rinto. Aku sama sekali gak peduli. Aku masih suamimu. Rinto menggeram kesal. Seharusnya kamu masih menurut ucapanku. Rinto. Maya bereaksi cepat. Status kita memang masih suami istri. Tapi aku sudah anggap kamu orang lain. Kamu gak pantas mengatakan kata-kata menjijikan seperti itu. Menuruti ucapanmu. Lucu sekali. Mai, ada apa kamu kesini? Maya memutuskan ucapan Rinto. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, silakan bicarakan sekarang. Karena aku mau istirahat. Berada di dalam satu ruangan dengan Rinto membuat jiwa pemberontak Maya muncul. Ingin sekali dia menguliti lelaki itu hidup-hidup seandainya dia tak takut dosa. Aku mendapatkan surat ini dari pengadilan. Rinto berujar cepat. Mai, aku tahu pernikahan kita bisa diperbaiki. Gak bisa. Pernikahan kita gak bisa diperbaiki. Lagi-lagi Maya memutuskan ucapan Rinto. Bagiku, orang yang sudah selingkuh sudah masuk kategori hitam. Jadi hasil akhir dari hubungan kita adalah perceraian. Mai, aku masih mencintai kamu. Rinto terus berusaha. Aku akui kalau aku sudah berbuat salah, tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua kan? Sayangnya aku sudah gak cinta sama kamu. Dan bagiku, orang yang sudah berselingkuh sampai menghamili perempuan lain tidak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi aku sekarang sudah melepaskanmu. Gak ada lagi persyaratan yang aku berikan ke kamu untuk menikahi selingkuhanmu itu. Setelah kita berpisah, lalu apa? Kamu akan menikah lagi dan kamu akan ditinggalkan oleh suamimu karena kamu gak bisa hamil. Kamu pasti akan terluka lagi, Mai. Masalah hidupku bukan urusanmu. Ya tentu aku akan menikah lagi. Tapi kejadian seperti ini tidak akan berulang lagi. Aku akan buktikan. Aku akan buktikan kepadamu kalau aku bisa hamil. Kamu hamil? Rinto menertawakan Maya yang seolah tengah mengeluarkan kata-kata dari planet lain. Kita bahkan sudah menikah selama 5 tahun. Dan tanda-tanda kamu hamil saja gak ada. Dan kamu mengatakan yang tidak masuk akal itu di depanku. Mai, sadarlah kamu itu mandul. Satu tamparan itu Maya berikan tepat di pipi Rinto membuat wajah Rinto terlempar ke kanan. Tak cukup sampai di sana, Maya melakukan sekali lagi di pipi kanannya membuat wajah Rinto terlempar ke kiri. Pergi dari sini. Maya meraup kerah baju Rinto, lalu menariknya membuat lelaki itu berdiri dari sofa. Dia menarik Rinto agar keluar dari rumahnya. Rinto memberontak dan melepaskan tangan Maya dengan kasar. Nafasnya memburu karena lehernya terasa tercekik. Suami istri itu saling berhadapan dan saling menatap dengan letupan amarah yang sama. Aku sudah memberimu kesempatan agar kita tetap bersama-sama, Maya. Tapi kamu menolaknya. Oke. Kalau itu memang pilihanmu, kamu harus ingat satu hal. Aku akan menghantui dirimu. Aku akan menghancurkan impianmu itu. Aku akan mengatakan kepada laki-laki yang mendekatimu jika kamu adalah perempuan mandul. Maya kali ini menendang perut Rinto dengan kuat, membuat Rinto meringis kesakitan. Kamu juga harus ingat satu hal. Kamu bukan siapa-siapa yang bisa membuatku kalah. Kamu hanyalah sampah tidak berharga yang perlu dilenyapkan. Nyala dari rumahku. Maya mendorong Rinto dengan kuat agar lelaki itu bisa keluar dari pelataran rumahnya. Rinto yang merasa perutnya sakit itu berjalan dengan sedikit tertatih. Maya benar-benar tidak menahan dirinya dan mengeluarkan semua emosinya lewat tendangannya tadi.
Duduk di depan minimarket 24 jam hampir pukul 10 malam adalah kegiatan yang paling langka untuk Maya. Namun dia melakukannya karena dia tak bisa tidur setelah kedatangan Rinto ke rumahnya. Oleh karena itu dia membeli es krim dan banyak snack sebelum duduk sendirian di depan minimarket. Untungnya Fanya bersedia untuk menemaninya lewat video call, sehingga dia tidak terlalu seperti orang gila. "Pulang sana lo, udah malam begitu," kata Fanya. "Awas, nanti diculik Juda lo." Maya terkekeh kecil, tetapi dia tidak menanggapi candaan Fanya. Memilih menikmati es krimnya seorang diri. Sesekali dia melihat ke arah jalanan. Lalu lalang kendaraan sudah tidak sepadat tadi karena waktu semakin malam. "Lo istirahat deh, gue masih mau di sini. Bentar lagi pulang." Maya mengedikkan kepalanya ke arah Fanya. "Gak apa-apa. Ya gue sebenarnya juga ngantuk by the way. Lo kelihatan muda dengan rambut baru lo itu." "Mbak Mai, tidur dulu lah." Sambungan telepon itu segera ditutup dan Maya kali ini benar-benar sendirian. Meskipun begitu dia masih belum ingin pergi dari sana. Segera dia tenggelam dalam lamunan panjangnya. Dia tidak menyadari jika ada seseorang yang tengah menatapnya. Orang itu mendekati Maya lalu menarik kursi yang berhadapan dengan Maya. Bahkan dengan begitu pun tak cukup mampu membuat Maya sadar. Akhirnya dia berdeham kecil untuk menarik perhatian Maya yang sejak tadi hanya melamun. "Astaga, Bapak?" Maya terkejut dengan keberadaan Ardana yang ada di depannya. Bapak sudah lama?" tanya Maya menegakkan tubuhnya, tampak salah tingkah karena bosnya. "Kalau kamu ingin melamun, lebih baik di rumah," Ardana berujar dingin. "Lagi pula ini sudah malam." "Iya Pak, saya memang mau pulang." Maya beranjak dari tempat duduknya dan dengan cepat mengambil kantong plastik miliknya. "Saya permisi Pak, selamat malam." Maya tidak akan membiarkan dirinya terjebak dengan bos besarnya berdua di tempat yang tidak semestinya. Dia lantas menuntun sepedanya sebelum dia pergi dari tempat tersebut. Sayangnya, karena gugup dan terburu-buru, dia tak sengaja hampir tertabrak sebuah motor yang berbelok ke minimarket. Dia jatuh terduduk dan membuatnya mengadu kesakitan. Sepedanya pun ambruk menindih dirinya. "Aduh Mbak, hati-hati dong." Seorang pengendara motor yang ditabrak oleh Maya itu sedikit mengomel karena harus memarkirkan motornya. Lelaki itu tidak segera membantu Maya. "Sorry mas, saya benar-benar minta maaf." Maya menunduk beberapa kali merasa tidak enak hati. "Untung mbaknya gak apa-apa." Lelaki itu bersuara lagi meskipun dengan nada dongkol. "Kamu gak apa-apa?" Ardana berdiri di samping Maya. Dialah yang membantu Maya mengangkat sepeda yang ambruk menindih tubuh perempuan itu, lalu memastikan Maya tidak terluka. Maya merasakan ada yang perih di kakinya dan ternyata lecet karena tertindih sepeda. Ada sedikit darah yang muncul di sana. "Kakimu terluka," ucap Ardana. "Tunggu, saya akan belikan obat dulu." Ardana sedikit berlari kembali masuk dalam minimarket, padahal Maya merasa itu tidak perlu. "Kamu yakin tidak perlu saya antar?" tanya Ardana ketika luka lecet di kaki sudah diobati. Lebih tepatnya Maya sendiri yang mengobatinya. Ardana hanya membelikan obat, lalu Maya mengobati kakinya sendiri. "Nggak perlu Pak, terima kasih sudah bantu saya. Saya permisi dulu." Maya kali ini bisa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Beruntung sepedanya tidak rusak karena menabrak motor orang tadi. Rasa perih di kakinya memang terasa, tetapi itu bukanlah masalah. Dia naik sepedanya sampai di rumahnya yang tidak begitu jauh dari minimarket yang didatangi. Masuk ke dalam rumah, dia mendapatkan sambutan rasa sepi yang luar biasa. Selain ini sudah malam, rumah tersebut juga lebih terasa dingin dari sebelumnya. Maya berdiri menatap ke sekeliling. Lampu temaram yang memenuhi pencahayaan di ruangan itu membuat keheningan itu terasa mencekam. Namun tidak ingin pikirannya terkontaminasi dengan hal-hal tidak penting, Maya memilih untuk masuk ke dalam kamar. Dia harus beristirahat agar pikirannya lebih tenang. Keesokan harinya Maya kembali pada aktivitas yang sama, pergi ke kantor dan bekerja.
Maya semakin suka bekerja karena dengan begitu dia bisa melepaskan segala beban pikirannya. "Pak Mai, ada yang nyariin." Ria menyembulkan kepalanya di pintu. Orangnya separuh baya, tapi ekspresinya mau marah-marah. "Di lobi?" tanya Maya sedikit khawatir jika itu adalah mertuanya. "Iya." Ria mengangguk dan tidak lagi terlihat setelah itu. Maya lantas turun ke lantai 1 dan benar saja Kasih tengah duduk di sofa lobi sambil menatap Maya dengan ekspresi tidak senang. Maya memasang ekspresi dingin miliknya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Kasih mendekat dan melayangkan tamparannya di wajah Maya. Hal itu membuat beberapa orang yang berada di lobi itu tampak terkejut. Sialnya orang-orang itu adalah satu kantor dengannya. "Aku sudah tahan diriku sejak kemarin-kemarin, tapi kamu bersikap kurang ajar kepada suamimu." Kasih mulai bicara. "Dia datang baik-baik ke rumahmu tapi kamu memperlakukannya dengan tidak baik. Kamu menamparnya, kamu mendorongnya, dan kamu menendangnya. Kamu benar-benar tidak punya hati." Di akhir kalimatnya Kasih meninggikan suaranya sampai membuat ruangan itu dipenuhi oleh suara Kasih. "Lihat dirimu, kamu seperti perempuan tidak beradab." Meskipun Maya ingin sekali menyumpahi Kasih dengan penuh kemarahan, tapi dia menahan mati-matian. Dia sekarang ada di kantor dan sudah seharusnya dia menjaga wibawanya. Dia juga baru saja mendapatkan jabatan baru, sehingga dia tidak boleh mencoreng namanya. "Kamu kenapa diam saja? Ayo katakan sesuatu, biar semua orang tahu betapa buruknya kamu." Maya tetap diam. Pipinya panas di bekas tamparan yang Kasih berikan. Dia hanya terus menatap perempuan itu dengan sengit. "Kita lihat saja apa yang kamu dapatkan dengan kesombonganmu ini. Setelah Rinto dan Stella menikah, kamu pasti akan menyesal seumur hidup." Maya menatap ke sekeliling dan beberapa orang masih menatap ke arahnya dengan tatapan penuh penasaran. "Ibu sudah selesai?" tanya Maya setelah itu karena Kasih sudah tidak lagi bersuara. "Kalau sudah, silakan ibu pulang. Kembalilah ke rumah dan nanti katakan kepada anak ibu, tamparan hari ini akan aku gunakan untuk membalas setiap sakit hati yang sudah kalian berikan kepadaku. Hati-hati, Bu. Aku kalau sudah melakukan sesuatu tidak pernah setengah-setengah." Maya berdiri setelah itu, memberikan tatapan penuh pada Kasih. Tanpa mengatakan apapun dia lantas pergi dari lobi. Namun belum juga dia sampai di depan lift, dia berbalik dan berdiri di depan resepsionis. "Kalian mendengar atau sedang mengambil gambar kami?" tanya Maya. Setelah itu hal itu membuat petugas resepsionis itu terkejut. "Mbak, kami nggak ngambil gambarnya," kata salah satu dari mereka. "Sayang sekali. Oke, lanjutkan saja pekerjaan kalian. Aku naik dulu." Kali ini Maya kembali naik ke lantai atas di mana ruangannya berada. Lalu dia memanggil Ria untuk menghadapnya. "Kenapa, Mbak?" tanya Ria. "Aku ada tugas buat kamu. Diam-diam saja, karena ini antara kita berdua." Ria mengangguk dan Maya mengatakan sesuatu kepada gadis itu. Ria mendengarkan dengan seksama dan mengangguk berkali-kali tanda mengerti. "Ingat, aku akan memberi kamu uang untuk itu. Jadi jaga rahasia, jangan sampai bocor." Maya memperingatkan Ria agar gadis itu tidak ember kemana-mana. "Kerahasiaan Mbak Mai terjaga sama aku." Ria hormat kepada Maya seolah dia tengah berhadapan dengan seorang anggota militer. "Aku bisa segera melakukannya." Ria lantas beranjak dan keluar dari ruangan Maya, meninggalkan Maya yang terdiam seorang diri. Perempuan itu mengelus pipinya bekas tamparan Kasih. Dia berjanji kalau dia tak akan pernah membiarkannya begitu saja tanpa pembalasan. Ternyata gak semua hal itu bisa berjalan mulus ya. Lihat saja Mbak Mai. Dia karir bagus banget, tapi rumah tangganya berantakan. Iya, kebanyakan orang kalau gak bisa punya anak seperti itu, suaminya yang biasanya bosan duluan. Kasihan sih lihat Mbak Mai digituin tadi. Sialnya si mertuanya ngomong begini dan begitu di depan orang banyak. Dia bilang kalau Mbak Mai itu istri yang gak baik. Dia yang lebih dulu ngajuin cerai.
menganiaya suaminya. Menurut lo, Mbak Maya seperti itu? Maya mendengar obrolan orang-orang itu dari dalam. Mungkin inilah salah satu hal yang sudah direncanakan oleh Rinto dan ibunya, mendatangi kantor Maya agar mereka bisa mempermalukan Maya dengan segala gosip yang dibuat. Sekarang gosip itu sudah menyebar dan banyak orang menatap Maya dengan berbagai macam tatapan asing. Bisa jadi sekarang Mbak Maya udah jadi manajer. Kalau menurutku suaminya masih staf biasa. Tapi gak tahu deh, terkadang orang yang baik di depan orang lain sama keluarganya justru gak baik. Jadi gak bisa ditebak. Maya sekarang benar-benar merasa kesal luar biasa. Nama baiknya pun kini tercemar. Memilih untuk pergi, Maya memikirkan banyak hal. Memilih membiarkan omongan-omongan orang di kantornya. Dia harus fokus pada permasalahannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, sidang awal perceraian dimulai. Maya datang ditemani oleh Fanya dan juga Tino. Jadwalnya memang mediasi dan dia harus datang. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, baik itu Kasih ataupun Rinto, mereka menatap Maya dengan tatapan sengit. Namun dia sama sekali tidak peduli. Rinto berbicara banyak tentang ini dan itu, mengatakan jika sebenarnya dia tidak ingin bercerai, tetapi Maya kekeh untuk bercerai dengannya. Kalimat-kalimat tersebut digunakan sebagai senjata untuknya. Saya tidak mungkin mempertahankan rumah tangga saya dengannya, karena dia sudah selingkuh dan selingkuhannya itu hamil, Pak. Jadi saya memutuskan untuk pergi dan membiarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya kepada perempuan itu. Begitulah Maya mendebat. Tidak ada gejolak amarah atau apapun di wajahnya. Dia sudah lebih dari cukup untuk memberikan mereka umpan. 5 tahun yang sia-sia sudah dia jalani, dan melepaskan Benalu adalah keputusan yang benar. Bagaimana dengan harta gunung gininya, Rinto? Kasih melontarkan pertanyaan itu saat mereka keluar dari ruangan. Harta yang kalian dapatkan setelah nikah harus kalian bagikan. Mama sih gak muluk-muluk, hanya kasih rumah itu untuk kami. Itu sudah cukup. Maya yang mendengar itu sama sekali tidak menanggapi. Mudah sekali perempuan itu mengatakan hal-hal tidak beradab seperti itu. Kasih sepertinya masih ingin mendapatkan rumah Maya. Faktanya rumah itu dibeli sebelum Maya menikah dengan Rinto. Maya, aku bicara dengan kamu. Kasih meninggikan suaranya ketika tidak mendapatkan respon dari Maya. Harta Gonogini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Rumah Maya adalah rumah yang dibeli sebelum Rinto dan Maya menikah. Itu tidak termasuk harta yang harus dibagi. Fanya yang bersuara sebagai pengacara Maya. Tapi rumah itu, aku akan memberikan semua yang Rinto beli dengan uangnya selama kami menikah. Maya akhirnya bersuara. Sebutkan saja, selama menikah 5 tahun ini, apa yang sudah Rinto beli? Rinto yang mendengar itu menghela nafas panjang dan merasa disepelekan. Selama ini dia memang tidak pernah membeli apapun. Jangankan untuk investasi, untuk kebutuhan rumah tangga saja pas-pasan. Aku memang tidak memberimu harta. Itu sebanding dengan kamu yang gak bisa memberiku anak, kan? Maya tersenyum kecil. Itu adalah alasan seorang pecundang. Tapi ya sudahlah, aku tidak akan memperpanjang. Kita pergi, Pak. Polusi udaranya begitu mencekam. Lalu Maya berbalik dan pergi bersama dengan Fanya dan Tino, meninggalkan tempat itu dengan langkah yang mantap. Jadi apa rencanamu untuk membalas Rinto? Tanya Tino yang sedang menyetir. Lelaki itu akan mengantar Fanya ke kantornya lalu mengantar Maya ke rumahnya. Maya mengambil cuti hari ini sehingga dia bisa bersantai di rumah. Kita lihat saja nanti. Rencana akan datang di waktu yang tepat. Mbak Mai, semua orang membicarakan Mbak Mai sekarang. Gak dimanapun aku selalu mendengar orang rumit tentang perceraian Mbak Mai dan Bang Rinto. Ria ada di dalam ruangan Maya menunggu perempuan itu untuk makan siang. Dia menceritakan apa yang didengar dari orang-orang kantor belakangan ini. Satu cerita yang terjadi beberapa waktu lalu itu menimbulkan gosip hangat. Ada yang menebak ini dan itu, lantas berspekulasi sendiri-sendiri. Biarin sajalah, aku gak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Maya beranjak. Ayo, kita makan sekarang. Ria mengikuti Maya dari belakang. Mereka menuju ruko tak jauh dari kantor dan masuk ke dalam depot makan Padang. Ada beberapa teman kantornya juga makan di sana.
Mereka mengajak bergabung dan Maya menerimanya. "Mbak Mai baik-baik saja?" Salah satu dari mereka bertanya kepada Maya. Mbak Mai pasti dengarlah selentingan-selentingan di kantor akhir-akhir ini. Maya tersenyum kecil mulai makan siangnya dengan tenang. Yang dia tahu pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan jebakan agar mereka bisa mengulik tentang urusan pribadi orang lain. Maya bukan perempuan bodoh yang akan membeberkan apapun tentang kehidupannya. Selentingan-selentingan itu diciptakan untuk membuatku terjebak. Jadi terserah saja orang mau berpikir seperti apa tentang aku. Tapi Mbak Mai, mertua Mbak Mai itu sepertinya benar-benar jengkel saat menemui Mbak Mai. Lagi tamparan itu, satu orang bicara pasti akan sampai ke semua telinga. Seperti api yang bertemu bensin, membakar semuanya yang tak terkendali. Aku kemarin tanya kepada seseorang apa dia merekam itu atau enggak. Dia bilang enggak. Ternyata dia merekamnya dan menyebarkan kepada seisi kantor. Tak ada gejolak kemarahan dalam ucapannya. Padahal aku bisa membayarnya untuk video tersebut. Semua orang di sana lantas hanya diam ketika Maya mengatakan hal tersebut. Tidak ada lagi yang membahas hal itu di dalam satu meja tersebut tampak sedikit canggung. Meskipun dia makan belakangan, Maya selesai dengan cepat. "Udah Ri, ayo duluan." Maya beranjak lebih dulu. "Udah Mbak, duluan ya. Makan siang kali ini aku traktir." Maya mulai senyum tipis ketika dia menarik Ria untuk pergi ke kasir, meninggalkan teman-teman kantornya yang melihat kepergian Maya. Salah seorang lantas berpendapat, seseorang seperti Mbak Mai mandiri dengan karir yang bagus, egonya pasti setinggi gunung. Jadi dia gak akan mau dikalahkan. Memang benar, terkait percintaan dia pernah meninggalkan semua yang dia miliki untuk bersama dengan Rinto. Namun dia juga tidak akan pernah mempertahankan orang yang sudah mengkhianatinya. Menendang dan tidak mempertahankan suami yang berselingkuh adalah keputusan yang sangat tepat. Egonya memang tinggi dan itu adalah harga dirinya. Tak peduli kalau dia dijadikan bahan omongan, dia berada di pihak yang benar. Maya dan Ria kembali ke kantornya. Tanpa diduga, dia mendapatkan carik undangan dari Sela. Perempuan itu benar-benar mengundangnya hanya karena Maya pernah mengatakan jika dia akan datang di pernikahan mereka. "Mbak, bukannya perceraian kalian belum selesai? Kenapa mereka sudah mau menikah?" Ria yang merasa kesal alih-alih Maya. "Harusnya nunggu semua berakhir kan?" Maya duduk di sofa ruangannya, membaca undangan itu berulang-ulang sambil terus memikirkan sesuatu. Karena perut perempuan itu akan segera kelihatan kehamilannya, Maya menanggapi Ria dengan tenang. Menunggu sampai selesai bercerai, setidaknya 2 atau 3 bulan lagi, atau bisa lebih dari itu. Keluarga perempuan itu tentu gak mau malu. Menurut Mbak, apa itu beneran anaknya Bang Rinto? Ria seolah meragukannya. Mungkin saja. Maya menggedikan baunya tak acuh. Ini bukan sinetron yang pada akhirnya nanti anaknya dikandung Sela bukan anak Rinto. Oke. Ria kali ini beranjak karena jam istirahat sudah selesai. Hari Sabtu minggu depan kita akan berangkat ke sana. Maya tersenyum kecil. Ya, jangan sampai telat. Udah terima undangannya? Maya menoleh mendapati Rinto dan ibunya ada di sampingnya. Mereka juga mendorong troli belanjaan. Rinto menatap dalam pada Maya seolah dia masih mengharapkan banyak hal dari perempuan itu. "Sudah, terima kasih sudah mengundangku. Aku pasti akan datang kok." Dengan membawa senyum yang indah. Maya menyembunyikan kemarahannya di dalam lubuk hatinya paling dalam. "Oh ya, aku juga akan membawakan hadiah untuk kalian. Hitung-hitung sebagai sesuatu yang berharga untuk rumah tangga baru kalian dan kenaikan pangkatku." Maya kali ini memamerkan jabatan barunya. Dan benar saja, Rinto tampak terkejut. "Naik jabatan?" tanya Rinto. "Iya, sekarang aku sudah menjadi manajer. Ternyata bercerai denganmu tidak buruk kalau hadiah yang ku dapat adalah kenaikan jabatan."
Maya tersenyum mengejek ketika Rinto tampak benar-benar menegang. Bukan hanya Rinto, Kasih pun terlihat begitu tidak menyangka. Dia pasti merasa marah sampai ingin meneriaki Maya ketika mendengar jika kehidupan Maya lebih baik dari kehidupan mereka. Itulah kenapa dia pada akhirnya menyerang dengan kelemahan Maya yang dimiliki. Alah, Maya, apa gunanya jabatanmu itu kalau kehidupanmu begitu buruk? Rumah tanggamu hancur, kamu gak bisa punya anak. Lalu apa yang bisa diandalkan dari semua itu? Kasih seolah melantunkan semua kata itu seperti sebuah nyanyian kematian. Maya tidak bereaksi berlebihan dan hanya menggedikan bahunya tak acuh. Aku bisa hamil dengan cara bayi tabung. Teknologi itu sekarang sangat bisa diandalkan, Bu. Gak perlu takut. Uang bisa membantuku. Toh dokter selalu bilang kalau aku sehat. Kasih tampak begitu emosional ketika mengeratkan rahangnya. Sudah ya, aku harus berbelanja. Silakan, teruskan saja belanja kalian. Maya pergi begitu saja dari hadapan Rinto dan ibunya. Menanggapi orang-orang seperti itu tak perlu cara keras ternyata. Hanya cukup dengan ketenangan. Hal berbeda terjadi pada Rinto dan ibunya. Setelah tahu karir Maya melejit, mereka merasa kepanasan. Sampai rumah, Rinto meletakkan barang belanjanya dengan kasar di atas lantai. Rumah kecil yang sekarang ditempati benar-benar membuat mereka tertekan luar biasa. Aku gak nyangka Maya bisa naik secepat itu, mah. Rinto berjalan ke sana kemari dengan kedua tangan berkacak pinggang. Bisa-bisanya dia menjadi manajer sekarang. Aku masih menjadi staf biasa. Apa yang hebat dari seorang manajer, Rinto? Kasih dengan santai menjawab. Sekarang kamu punya Sheila yang sebentar lagi akan memberikanmu anak, menceriakan kehidupanmu. Itu jauh lebih indah dari jabatan yang gak seberapa itu, Ma. Rinto berhenti mondar-mandir. Dia menatap ibunya dengan tegas. Mama bayangkan sekarang, seandainya kita gak ketahuan waktu itu, kita masih bisa menikmati semuanya. Aku tetap bisa dengan Sheila untuk mendapatkan anak, dan Mama masih bisa mendapatkan banyak hal dari Maya. Sekarang semuanya kacau. Kasih terdiam dan balik menatap putranya. Dia tampaknya berpikir dan sadar jika yang diucapkan oleh Rinto memang benar. Namun semua itu sudah terlanjur dan tidak bisa lagi dikembalikan. Sudahlah, sekarang fokus saja dengan Sheila. Dia adalah masa depanmu. Sebentar lagi kalian akan menikah. Jadi perlakukan dia dengan baik. Sheila adalah anak orang berada. Itu adalah kesimpulan dari Maya ketika dia melihat rumah orang tua perempuan itu. Pernikahan Sheila dan Rinto diadakan hari ini dan Maya benar-benar datang ke sana bersama dengan Ria. Dia ingin mengajak Vanya atau Tino, mungkin keduanya, tetapi dia mengurungkannya. Aku yakin pernikahan mereka itu privat, Mbak. Tanggapan Ria ketika melihat rumah Sheila tidak begitu banyak orang. Ya, tentu saja privat, kita datang juga karena untuk mendapatkan sesuatu kan. Maya memastikan tampilannya sudah sempurna dan dia segera keluar dari mobil. Ayo, kita menghadiri pernikahan menjijikan abad ini. Maya masuk ke halaman rumah disambut dengan seseorang dan mempersilahkan Maya dan Ria masuk ke dalam rumah. Pernikahan itu benar-benar sederhana, seperti yang mendapatkan undangan hanyalah keluarga dan teman terdekat. Maya dan Ria saling menatap sebelum mereka tersenyum satu sama lain. Duduk di kursi yang sudah disediakan dengan tenang menunggu acara tersebut dimulai. Tak lama setelah itu, acara akad pun dimulai. Dari gelagatnya, orang-orang yang diundang pun tidak tahu alasan dibalik pernikahan tersebut. Selamat atas pernikahan kalian, ucap Maya kepada Rinto dan Sheila. Dua orang tersebut sempat terkejut ketika Maya muncul. Mbak Mai benar-benar datang? Tanya Sheila dengan sedikit ragu. Tentu saja aku harus datang. Bukankah kedatanganku sangat kalian tunggu? Maya terlihat percaya diri. Pelaminan kecil terpasang di sana dan tidak ada acara sungkem ataupun sejenisnya. Kesederhanaan itu membuat Maya memiliki bahan untuk mengejek. Kenapa acaranya sederhana sekali, Sheila? Ini pernikahan pertama dan diharapkan menjadi pernikahan terakhir juga kan? Sayang kalau nggak dirayakan besar-besaran ya. Kalau kamu sudah selesai, lebih baik kamu cepat pulang, Mai.
Rinto tampaknya tidak nyaman dengan keberadaan Maya di sana. Takut jika Maya melakukan sesuatu yang tidak. Aku pasti pulang. Oh ya, aku belikan hadiah untuk Sheila. Maya merogoh clutch miliknya dan mengeluarkan kotak kecil dari dalam sana. Aku harap kamu menyukainya. Begitu katanya sambil menyerahkan kotak itu kepada Sheila. Mbak Mai, hadiah lainnya sudah datang. Ria bersuara membuat Rinto dan Sheila menatap ke arah Ria. Tolong kamu minta orangnya untuk memasukkan ke sini, Ri. Gak apa-apa, ya kan, Sheila? Tanya Maya untuk memastikan. Sheila mengangguk lalu Ria berlalu dari sana. Tak menunggu waktu lama, barang-barang itu datang dan Rinto terbelalak lebar. Sebuah stroller dan baby swing menjadi kado tambahan dari Maya. Hal itu membuat orang-orang yang ada di sana menatap dua benda itu dengan sedikit aneh. Maya, apa yang kamu lakukan? Rinto mengetatkan rahangnya dengan kuat melihat dua benda tersebut. Ya ampun Mbak, harusnya kalau kasih kado itu untuk pengantinnya. Masa hadiahnya stroller? Salah satu tamu akhirnya berceletuk. Loh, Ibu nggak tahu kalau Sheila sedang mengandung sekarang? Tanpa pertimbangan apapun, Maya segera mengeluarkan fakta itu kepada semua orang. Hal itu bukan hanya Rinto, Sheila pun tampak pucat pasi. Orang tua Sheila bahkan bergetar di tempatnya berdiri. Kasih? Dia melotot tidak menyangka kalau Maya membalas Rinto dengan cara sekejam ini. Kasakusuk itu segera terdengar membuat suasana di ruangan itu tidak kondusif. Tidak ingin semua orang semakin berpikir lebih liar lagi, Rinto segera bersuara. Yang dikatakan perempuan ini tidak benar. Dia hanya ingin membuat gosip saja. Benar, dia itu hanya membual. Kasih angkat bicara. Pergi dan bawa semua barang-barang itu keluar. Kami tidak membutuhkannya. Jangan begitu ibu mertua. Mentang-mentang ibu sekarang punya menantu baru, lalu semua kebaikanku selama ini hilang begitu saja. Ibu mertua? Ada segerombolan orang yang mengatakan itu secara serentak. Maksud Mbak, mempelai laki-lakinya adalah suami Mbak? Maya tersenyum kecil. Benar Bu, kami sedang dalam proses perceraian sekarang. Baru saja sidang mediasi beberapa hari lalu. Ya ampun. Para tamu undangan itu benar-benar tidak bisa berkata-kata mendengar apa yang diucapkan oleh Maya. Maya menatap Kasih, wajahnya sudah merah padam karena amarah. Nafasnya memburu karena ledakan emosi yang tidak main-main. Maya, berani sekali kamu berbuat begini kepada kami. Kasih berteriak marah. Belum juga Maya menjawab ucapan Kasih, Ibu Sheila menarik rambut Maya dengan kuat membuat Maya hampir terjatuh. Beruntung, orang-orang di sana dengan sigap memisahkan Ibu Sheila dengan Maya. Ria yang sejak tadi merekam kejadian itu pun harus menolong Maya. Kamu perempuan mandul tidak tahu diri. Pantas kalau Rinto selingkuh dengan Sheila. Kamu adalah perempuan tidak tahu diri. Kamu menghancurkan pernikahan putri kami. Kamu mempermalukan keluarga kami. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Maya yang sudah berdiri dengan tegak itu mengulas senyum tipis. Pada akhirnya perempuan parubaya itu terpancing dan mengungkapkan kejelekan putrinya di depan orang banyak. Saya belum punya anak, itu bukan sebuah aib, Bu. Tapi ketika anak ibu menjadi selingkuhan sampai hamil, itu sangat memalukan. Lihatlah. Maya menggedikan kepalanya ke arah para tamu undangan. Mereka semua tahu jika putri ibu sangat menjijikan. Tutup mulutmu. Ayah Sheila bereaksi. Laki-laki itu sama marahnya dengan istrinya sampai tubuhnya bergetar. Kamu tidak tahu siapa kami. Kami bahkan bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu kehilangan semuanya. Itu artinya kalau ada sesuatu yang terjadi dengan saya, orang yang akan bertanggung jawab atas itu adalah Anda. Saya benar kan, Pak? Maya membalas ucapan ayah Sheila dengan berani. Ada banyak saksi di sini. Juga ada banyak bukti yang konkret tentu saja. Maya tersenyum penuh makna. Dia sudah mempersiapkan semuanya sejak awal dan dia tidak akan pernah gentar hanya karena ada banyak orang yang balik menyerangnya. Baiklah, saya sudah selesai dengan semuanya.
Sekali lagi, selamat atas pernikahan kalian. Semoga janin yang ada di perut Sela juga baik-baik saja. Sekarang kamu pasti bahagia kan, Sela? Kamu pernah memintaku untuk melepaskan Rinto demi bayi yang ada di dalam kandunganmu. Aku sudah melakukannya sekarang. Jadi, gak ada lagi urusan antara kita. Maya menatap Kasih. Ibu pasti juga senang kan? Karena sebentar lagi ibu akan memiliki cucu. Setelah mengatakan itu, Maya pergi dengan langkah tegap. Di sampingnya Ria mendampingi Maya dengan perasaan luar biasa. Ternyata dia memiliki atasan yang tidak pernah main-main dalam segala hal. Bahkan untuk balas dendam pun dia berani melawan orang-orang seorang diri. Maya menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi penumpang, meminta agar Ria yang menyetir. Kita langsung pulang, Mbak? Tanya Ria. Kita makan dulu. Kamu pasti juga lapar. Alih-alih senang, Ria justru menatap Maya dengan rasa sedih. Menjalankan mobilnya dengan pelan, meninggalkan rumah yang di dalamnya sekarang sedang kacau luar biasa. Mbak Mai pasti lelah. Ria membuka suara setelah mereka keluar. Gak apa-apa. Kalau Mbak mau pulang aku antarkan. Nanti aku bisa pulang naik taksi. Kita makan dulu. Maya mengulangi. Kita juga perlu membahas tentang langkah selanjutnya untuk Rinto dan Sela. Apa yang terjadi di Senin pagi ini sungguh tidak mengenakan bagi Rinto dan Sela. Tatapan orang-orang ke arahnya sungguh tajam dan dingin. Rinto yang tadinya berjalan beriringan dengan Sela itu saling menjauhkan diri. Beberapa rekan kerjanya yang disapa pun tampak menatap Rinto dengan datar. Hari Senin yang mencekam, begitulah kira-kira yang dirasakan oleh Rinto dan Sela. Meskipun begitu, mereka masih berpikir jika semua itu bukan karena kejadian Sabtu kemarin. Sela, salah satu teman divisi Sela memanggil perempuan itu dengan ramah saat perempuan itu baru saja masuk dalam ruangannya. Selamat ya pernikahannya. Ya meskipun nikah dengan suami orang. Sela yang baru saja berjalan mendekati kubikelnya itu segera terhenti. Jantungnya segera bertalu dengan keras karena seorang senior yang bekerja di divisinya yang bersuara. Jujur saja orang-orang yang datang di pernikahannya itu diberikan uang tutup mulut. Bukan hanya itu, mereka yang akan keluar dari rumah Sela kemarin, semua HP-nya diminta dan memastikan tidak ada video atau foto yang tersebar keluar. Perempuan yang baru saja berbicara dengan Sela itu mendekat. Gimana rasanya suami orang? Enak. Sela juga sudah memastikan jika tidak ada berita apapun tentang dirinya di media sosial. Sejak kemarin dia benar-benar sudah mencari berita tentangnya, tetapi sama sekali tidak ditemukan. Ya, kami pikir kedekatan lo sama Rinto itu cuma rekan kerja biasa, sering nebeng pulang dan bercanda-canda biasa. Ternyata ada udang di balik batu ya. Lo sampai ngerebut Rinto dari istrinya. Sampai hamil pula. Hebat betul ya lo, Sela. Sela benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan limbung dan hampir terjatuh kalau tidak ada orang yang membantunya. Ternyata ada suaminya di sini. Suasana di dalam ruangan itu semakin ramai. Meskipun jam kerja seharusnya sudah dimulai, tetapi tidak ada dari mereka yang mulai bekerja. Keberadaan Sela dan Rinto di dalam ruangannya benar-benar seperti lalat kotor. Keduanya dipandangi rendah oleh rekan kerjanya. Sebenarnya kalian ini kenapa? Rinto yang bersuara dengan mata mendelik lebar. Jangan membuli rekan kerja. Kalian sudah tua. Seorang pezina sedang berkhotbah. Ucap perempuan itu. Kedok kalian sudah terbongkar sekarang. Siap-siap saja kalian akan kehilangan pekerjaan. Setelah mengatakan itu, gerombolan itu membubarkan diri dan duduk di kubikel mereka masing-masing, membiarkan Rinto dan Sela masih saling berpegangan. Rinto segera membawa Sela untuk duduk di kubikelnya. Kamu bisa kerja. Kalau tidak, aku akan membawa kamu pulang. Atau kita bisa ke klinik perusahaan. Tanya Rinto setelah itu. Aku bisa kerja. Sela mengangguk meskipun tubuhnya sekarang masih bergetar. Bahkan ketika dia mengambil botol minum yang selalu dia letakkan di atas meja itu dengan tangan bergetar.
Saya lama coba untuk menenangkan dirinya, 1 menit, 2 menit, sampai jam bergulir. Konsentrasi Sela terbentuk. Dia bisa sedikit fokus pada pekerjaannya. Namun tak lama setelah itu, seseorang memanggil dirinya dan Rinto. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.